Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis film saya yang tidak sesuai dengan kaidah dengan judul filmnya Marlina si Pembunuh 4 Babak. Nah, topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan pelanggaran kaidah etika dan atau hukum yang terdapat dalam sebuah film, kemudian juga ada penegakan hukumnya, lalu apa upaya yang semestinya dilakukan. Kemudian terkait tujuan analisis berdasarkan 3 sifat pornografi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kecabulan, yang kedua untuk mengetahui eksploitasi seksual, yang ketiga untuk mengetahui pelanggaran norma kesusilaan. Sedikit saya bacakan terkait sinopsis film Marlina Pembunuh 4 Babak. Film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak mengisahkan tentang perjalanan seorang janda di pedalaman Sumba bernama Marlina untuk mencari keadilan atas kejadian pemerkosaan yang menimpanya. Marlina menjadi janda ketika sang suami meninggal dunia dan membuatnya terlilit hutang. Suatu malam, para penagih hutang tersebut datang ke rumahnya. Selain mengambil ternak yang dimilikinya, pemimpin kelompok tersebut, Markus, juga memiliki niat jahat pada Marlina. Marlina berhasil meracuni beberapa anak buah Markus, namun ia tak bisa mengelak dari pemerkosaan yang dilakukan Markus. Saat Markus memperkosanya di ranjang, Marlina kemudian mengambil golok dan menebas kepala Markus hingga terputus. Dengan membawa kepala Markus, Marlina berniat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi di daerah kota. Di perjalanan, ia juga bertemu dengan temannya Novi yang sedang hamil tua dan mencari keberadaan suaminya. Marlina dan Novi kemudian menempuh perjalanan bersama dengan menumpang truk yang lewat. Perjalanan Marlina menempuh banyak gangguan. Ia juga dikejar oleh Franz, salah satu anak buah Markus yang sebelumnya sempat kabur. Marlina kemudian terpisah dengan Novi dan meneruskan perjalanan seorang diri menggunakan kuda. Saat tiba di kantor polisi, Marlina justru melihat kenyataan bahwa para polisi tak berniat menangani laporannya dengan serius. Untuk hasil analisisnya terkait dengan kecabulan, di mana kecabulan sendiri diartikan dalam KBBI bahwa keji dan kotor, tidak senonoh atau melanggar kesopanan, kesusilaan, atau ia suka sekali berkata berbuat cabul. Sebagai indikator kecabulan dalam sebuah film, di sini saya mengambil indikatornya yaitu adegan oral seks, kekerasan seks, dan penggunaan anak sebagai objek seks dalam sebuah film. Namun dalam film Marlina si Pembunuh 4 Babak ini tidak terindikasi adanya sebuah konten kecabulan, karena dalam film ini itu tidak menunjukkan adanya adegan oral seks maupun kegiatan seks dan penggunaan anak sebagai objek seks. Kemudian terkait dengan eksploitasi seksual dalam sebuah film, di sini diartikan eksploitasi seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban di dalamnya. Aktivitas seksual yang dimaksud adalah bentuk konten yang dipertunjukkan di muka umum yang menggambarkan kecabulan dan melanggar kesusilaan. Untuk indikatornya sendiri di sini yaitu menampilkan adegan telanjang, kegiatan seksual berupa berhubungan intim dan penetrasi. Dalam film Marlina si Pembunuh 4 Babak, di sini terdapat sebuah adegan pada menit-menit awal ya, itu menunjukkan adegan adanya kegiatan seksual berupa hubungan intim dan penetrasi. Kemudian pada pembahasan selanjutnya di sini saya membahas terkait pelanggaran norma kesusilaan. Norma kesusilaan sendiri dicontohkan antara lain adanya tidak jujur atau berbohong, tidak menghargai dan menghormati orang lain, enggan membantu orang lain, melakukan tindakan diskriminasi, serta merugikan orang lain. Untuk indikator dalam pelanggaran norma kesusilaannya ini ada beberapa, yaitu ciuman, pelukan, tindakan meraba menyenggol, memegang, dan tindakan merangsang. Nah, dalam adegan film Marlina si Pembunuh 4 Babak ini
dalam film Marlina si pembunuh 4 babak ini itu juga menayangkan adegan ciuman dan pelukan, juga adanya adegan meraba dan menyenggol atau tindakan yang merangsang seperti yang saya tampilkan dalam layar. Itu merupakan cuplikannya. Kemudian bagaimana penegakan hukum di Indonesia terkait dunia perfilman? Di sini dijelaskan bahwa pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman mengatur setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, dan penentuan penggolongan usia penonton film. Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Untuk melakukan penyensoran dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen. Lalu upaya apa sih yang semestinya dilakukan? Yang pertama, pencegahan terhadap penyebarluasan film yang berbau pornografi merupakan salah satu tugas penting dari lembaga sensor film. Salah satu pedoman penyensoran film berkaitan dengan pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berbagai larangan dalam undang-undang tersebut diantaranya setiap orang yang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin, atau f. pornografi anak. Yang kedua, tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor apabila telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku, maka diperlukan penegakan hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan merupakan suatu peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagai bentuk pencegahan agar tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor tidak terjadi kembali. Ketiga, dalam kaitannya dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas, maka lembaga sensor film perlu bekerja secara optimal melakukan penyensoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kriteria penyensoran yang telah dan akan ditetapkan sehingga pendidikan dan perkembangan jiwa anak dihindarkan dari pengaruh negatif film. Fungsi lembaga sensor film sebagai benteng terakhir penyensoran harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga bangsa ini terhindar dari bencana dekadensi moral. Ya, jadi sebenarnya hasil kesimpulan dari analisis saya terkait film Marlina si pembunuh 4 babak ini yaitu bahwa film ini sebenarnya dibuat untuk film edukasi dan tidak dipertontonkan untuk khalayak umum karena film ini terkait dengan film dewasa yaitu untuk umur 21 tahun ke atas. Dan di Indonesia sendiri film Marlina si pembunuh 4 babak ini memang tidak diperbolehkan tayang di bioskop-bioskop maupun film layar lebar ya, karena memang mengandung beberapa adegan yang tidak layak untuk dipertontonkan secara umum. Dan film Marlina si pembunuh 4 babak ini juga tayang di beberapa layar lebar di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.